Bener nggak Tais? Ustaz Arman? Apa ngomong yang nggak jelas? Yang jelas. Hah? Siapa? Tuh Mamang Heri. Ya, biasa. Ya. Berapa? 2000 berapa? 2000 berapa? 2000. Udah. Nah, kita sebelum mempelajari pondok ini harus tahu manaqib atau cerita-cerita dari pondok pesantren ini. Pendirinya siapa, berdirinya tahun berapa, dan sekarang pengasuhnya siapa. Gitu. Kalau bisa nggak bisa. Ya. Berdiri berarti tahun 2000 dan sekarang pengasuhnya Bapak siapa? Pengasuh tahu nggak? Siapa? Bapak siapa pengasuh? Bapak Ustaz? Bapak Ustaz. Ya, gini. Sampean tahu? Jangan sampai lari. Kalian tahu kan Bapak Ustaz Marzuki? Ya, masa nggak tahu? Kalian tahu sekilas dari Bapak Ustaz Marzuki itu sebuah atau seorang suri tauladan, atau Bapak Ustaz itu adalah seorang menjadi Ustaz berbeda dan lain. Ya. Sampean kalian itu jangan lihat dari sekarangnya itu menjadi apa, tapi lihatlah sebelum menjadi Ustaz, sebelum menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya hanya meneruskan daun saja, meneruskan daunnya bayan. Daunnya apa? Unzur fil bidayati walatan unzur fil nihayati. Lihatlah dari proses belajarnya. Unzur ningarono, lihatlah unzur fil bidayati, lihatlah dari awal proses belajarnya Bapak Juki. Tapi apa? Walatan unzur fil nihayati. Tapi janganlah lihat dari kesuksesan sekarangnya. Karena apa? Kalau sampean atau kalian itu melihat dari suksesnya, maka kalian itu hanya meniru ya pas suksesnya aja. Tapi lihatlah pas proses belajarnya. Bapak Juki pas mondok di Lirboyo, gimana belajarnya itu, gimana caranya. Nah, lihat itu. Jangan sampai kita hanya lihat tuh enak Bapak Juki sekarang punya santri, belajar, ngimamin masjid, tahlil, mandiin mayit, ngawinin orang. Ini sekarang memang enak. Tapi lihat prosesnya itu dulu, masya Allah, belajar siang, pagi, malam, belajar. Intinya jangan sampai lepas dari belajar walaupun libur, karena apa? Ngaji itu tidak ada kata libur, katanya istirahat sejenak. Libur nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita itu satu hari nggak ngaji. Ngaji itu tidak tentang kitab saja, tidak tentang keterangan fikih, nahwu, sorok dan lain-lain, tapi ngaji Quran, dibaca Qurannya, diulang lagi pelajaran yang sudah diajarkan. Intinya ya kita harus mengenal dari profil pondok ini, pengasuhnya itu siapa dan bagaimana beliau belajar di pondok dulu itu gimana. Ya, kita bisa memahami suatu pelajaran ketika ada unsur kepo. Ketika kita itu ada rasa ingin tahu, pasti kita itu akan mempelajari. Sama seperti halnya laki-laki atau cewek yang main game sampai kepo dan mau tahu main Mobile Legends itu gimana sih. Dan kita itu ingin bisa, pasti gitu kan. Kalau ingin bisa, sekarang kita download, kita install di Play Store, ya kan? Kita mainkan dan kita akhirnya nanti bisa. Walaupun masih belum bisa, karena itu masih ada proses, ya enggak? Sama cewek juga masih main game, yaitu main game atau main apa, intinya semua sesuatu ketika ada unsur penasaran itu pasti insya Allah kita akan menggapainya ketika kita berserius atau bersungguh-sungguh. Terus yang kedua, setelah kita mengetahui profil dari pondok ini, kita utamakan adab terhadap
sejelek apapun itu gurunya, sebenik apapun itu gurunya, tetap kita harus hormati. Ya enggak? Jangan sampai ada rasa alah guru apa itu jelek hitam ada. Kalau ceramah nggak enak kan jangan gitu. Kira kita itu harus belajar husnudzon. Kita harus belajar husnudzon. Jangan sampai kita berperisangka jelek terhadap guru. Karena apa? Karena ilmu kita itu akan manfaat ketika mendapatkan ridho dari seorang guru. Makanya kalau guru kita itu bendu atau bahasa Indonesianya berarti marah terhadap muridnya, maka gimana ilmu kita akan manfaat? Ya, intinya kita harus berhati-hati dengan guru. Ya, guru dan orang tua itu sangat penting ketika kita menjadi seorang thalabul ilmi, seorang mencari ilmu atau dikatakan santri. Makanya kita harus berhati-hati, harus jaga etika terhadap guru. Sangat penting. Di Lirboyo, Ustadz masuk kalau enggak murid yang telat berangkat ngajinya itu apa? Berangkang. Jalannya itu berangkang, enggak berdiri, berangkang. Dan enggak ikut gabung sama barisan, nunggu perintah dari Ustadz. Itu tata krama terhadap guru atau Ustadz. Makanya kita sangat penting sekali, sangat penting ini. Ya baik itu ngajinya cuma ngaji kalau ngaji terus pulang ke rumah, walaupun ngajinya itu pondok nggak dekat di sini. Intinya kita harus tetap belajar menjaga dari etika terhadap guru. Karena gini, ada gurunya saya itu gini bilang, kita pegang sebuah botol yang mana botolnya itu kotor dan ada air yang bersih. Air yang bersih kita campurkan ke botol tersebut, botolnya kosong dan airnya bersih, tapi botolnya kotor. Kita masukkan air tersebut ke aqua yang kotor, maka aqua itu atau air itu bisa kita minum, bisa kita manfaatkan, bisa nggak? Enggak kan? Itu sama seperti halnya kita itu belajar terhadap guru, tapi tidak mendapatkan ridho dari guru. Kita mendapatkan ilmu dari gurunya. Contoh, sholat itu fardunya itu ada berapa? Sholat yang wajib maksudnya, sholat yang wajib itu ada berapa? 5 waktu lah. Kita tahu ilmu itu, ya. Tapi ketika kita tidak mengetahui ridho atau kita tidak mendapatkan ridho dari seorang guru, maka kita tidak akan bisa manfaatkan. Karena apa? Air yang tadinya bersih ketika dicampurkan ke aqua yang kotor atau hati kita yang kotor, maka air tersebut itu tidak bisa kita manfaatkan, atau kita itu tidak bisa manfaatkan ilmu yang kita dapat dari guru. Makanya kita harus menjaga etika terhadap guru. Oke ya. Ya. Cerita pondok itu asik, seru, ya nggak? Asik. Makanya jangan bosan-bosan sampai hidup itu di pondok, jangan bosan. Walaupun di sini, apalagi di sini enak pondoknya, bawa HP, fasilitas kamar ada kipasnya, ya nggak? Intinya kita harus bersyukur, ya nggak? Puasa ada ngaji-ngaji, bulan Ramadan, harus bersyukur. Terus apa lagi? Intinya kita harus mengetahui manakib ya. Manakib itu cerita pondok ini itu berdiri di mana dan tahun berapa dan siapa yang mendirikan ini. Ya enggak? Kamu aja dilahirkan tahu kan ibu kamu, bapak kamu tahu kan? Ya itu makanya. Masa kamu dilahirkan nggak tahu ibu saya mana ya? Nggak mungkin. Makanya kita harus kalau di sini tahu pendirinya. Ya enggak? Pendiri terus habis kita tahu siapa pendirinya, kita harus tahu juga arti atau makna dari nama pondok ini. Ini pondoknya namanya apa? Riyadul Muta'alimin. Riyad itu apa? Saya mau nanya. Arti dari Riyad itu apa? Muta'alimin. Hah? Riyad apa? Riyad apa laki-laki? Riyad itu adalah, yang bisa dukung kok. Apa? Riyad itu laki. Riyad itu tak tamat.
Dan muta'alimin apa? Nah, ya udah, sampai ngajar tasir juga di sini. Ngaji. Ya udah, muta'alimin sebutnya apa, fi'il madhinya apa. Yang bisa nanti dapat bonus dari TAIS. Apa? Baru. Apa yang baru? Mungkin yang baru lebih tahu karena yang baru itu tahu kan, baru belum. Lalu tak nggak tahu lah. Atau lalu dari dulu. Apa yang baru? Riyad itu taman dan muta'alimin itu adalah apa? Alama itu apa sih artinya? Alama apa? Ain lam mim itu apa? Ya, alimah apa? Ya udah, bisa kita katakan pengetahuan aja. Pengetahuan berarti kalau muta'alimin itu apa? Bahwa tasifnya gimana? Bahwa sebutnya apa? Bahwa muta'al berarti orang yang sebutnya berarti apa? Sebutnya apa? Isim fa'il. Kalau isim fa'il berarti adalah orang yang melakukan. Ya nggak apa-apa. Kita lihat dari Arabnya aja. Maksudnya isim fa'il itu adalah orang yang melakukan. Kalau isim maf'ul itu adalah orang yang isim fa'il fawa muta'alimin bedakan. Berarti kalau isim fa'il adalah orang yang melakukan, kalau isim maf'ul adalah orang yang dilakukan atau orang yang terkena pekerjaan. Fa'ala yaf'ul fa'lan wa maf'alan fawa fa'ilun. Mananya orang yang kalau enggak fawa doribun. Doribun orang yang memukul. Kang mukul. Mana jawabannya? Kalau isim maf'ul beda kaman rubun. Orang kang din, orang yang dipukul. Berarti di situ udah jelas. Orang yang memukul sama orang yang dipukul. Nah, berarti kalau orang yang memukul berarti adalah orang yang mengerjakan. Orang yang dipukul berarti orang yang terkena pekerjaan. Berarti tadi muta'alimin berarti sebutnya apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim fa'il. Kalian pernah tanya nggak sih? Pernah kepo nggak? Kok bisa Bono ini namanya Riyadul Muta'alimin gitu? Kenapa? Tanya sama TI, sama Bapak Juki supaya tahu. Berarti Riyadul Muta'alimin artinya apa? Taman belajar. Kalau nggak taman pengetahuan, bisa dikatakan taman pengetahuan atau taman belajar. Makanya jangan sampai pondok ini dirodai dengan sesuatu hal yang tidak berfaedah. Soalnya pemalu lihat dari arti pondoknya. Pondoknya Riyadul Muta'alimin, taman untuk berbelajar, sedangkan isinya malah yang tidak berfaedah. Jadi tidak pantas lah kalau kita menempatkan sesuatu yang tidak pantas itu nggak boleh. Cukup ya. Ini perkenalan harus sambutan. Ya nggak apa-apa, bagi pengalaman. Saya bilang kayak gini bukan berarti saya itu udah jauh atau gimana. Sama saya juga masih santai.
rasa gengsi dan melakukan suatu kebaikan itu jangan sampai kita ditunda-tunda. Melakukan suatu kebaikan itu tidak ada waktunya kapan. Kalau sekarang bisa kita lakukan. Oke? Ya mungkin udah ya. Tapi ini kan insya Allah besok berarti belajar kita ya. Kita kira-kira mau kita fun apa? Enaknya ngajinya itu fikih aja ya. Fikih yang biasa kita lakukan setiap hari. Oke. Setuju nggak kalau fikih? Apa? Jumia? Jumia atau fikih? Jumia fikih. Saya mau tanya, kenapa pada milih fikih daripada jumia? Pasti bilangnya, oh pusing ya, jumia pusing. Ya itu, kadang kita itu tidak bisa melakukan atau kita tidak bisa memahamkan suatu ilmu tersebut ketika ada unsur pusing, jumia pusing. Kalau mau tahu ya, ilmu fikih sama ilmu nahwu, mudahan mana? Saya mau tanya, jumia ilmu apa? Fan apa? Nahwu, ya nahwu. Fikih, fikih. Fathul Qorib berarti ya? Atau Safinah? Safinah fan apa? Fan fikih. Ya, sekarang yang mudah bagi kalian itu fikih, gitu? Iya. Salah aku bilang gitu. Karena yang mudah itu aslinya nahwu dan sorab. Karena apa? Nahwu dan sorab itu setiap zaman dari 2000, 2021, 2022 dan seterusnya sampai kiamat. Ilmu nahwu itu tetap kayak gitu. Al-kalamu wa kamu fitul lagi. Ya itu kalam harus lafaz, harus mufid. Sampai kiamat pun ya tetap kalam itu harus begitu. Tapi kalau ilmu fikih itu mengikuti zaman. Zaman sekarang sama zaman dulu itu beda. Makanya jangan sampai kita memandang ilmu nahwu itu sulit. Ya enggak? Kadang minimnya santri ya. Minimnya santri ketika tidak bisa membaca kitab karena alasannya ilmu nahwu itu susah. Aslinya yang susah itu fikih menurut aku. Menurut saya itu yang susah itu fikih. Karena fikih itu sampean berwudu di air yang 2 kula, kurang dari 2 kula. Terus status airnya itu gimana nanti? Ketika berwudu dari 2 kurang dari 2 kula. Ayo. Ini ada air segini, 2 keramik. Sampean wudu di sini. Cara supaya air ini bisa tohir mutohir, supaya bisa kita lakukan untuk berwudu itu caranya gimana? Nah, jampung itu air apa makanan? Ingat ya, air yang kurang 20 itu bisa kita lakukan untuk bersuci. Caranya gimana? Jangan kita mencelupkan ketika wudhu, jangan sampai yang kayak gini, jangan. Nanti ketika baru membasuh wajah, air tersebut nanti akan mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah, tapi di situ ya, air yang sudah dipakai itu sangatlah umum keterangannya. Jangan gitu. Air yang sudah tidak bisa untuk berarti tohir wairamu, air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Caranya gimana supaya air kurang dari 2 kula bisa untuk bersuci sampai terakhir membasuh kaki? Tayamum. Gimana? Kita ambil gayung, kita wudhu dengan gayung, ambil segayung kita wudhu, gitu supaya air tersebut tetap tohir, ya kan? Intinya jembar, sangat luas pemahaman fikih. Terus yang gimana kalau udah pakai gayung, airnya nyipret, kan air mustamal, air yang bekas wudhu, air yang bekas wudhu nyipret ke kolam tadi. Jadi hukumnya terus gimana? Ayo, pusing nggak? Ya udah, sekarang pusingan fikih atau nahwu? Fikih apa nahwu? Ayo,
kalam apa naat atau badal tauhid ada bener wes lah. Aslinya gitu-gitu doang. Kalam Zaidun qaimun, Zaidun utawi Zaid iku qaimun dong, bukan Zaidun. Statusnya jadi apa tadi? Status bukan kalimatnya jadi apa? Zaidun utawi Zaid iku qaimun kemana? Jadi bukan. Qaimunnya jadi itu nahu. Setiap zaman tetap Zaidun qaimun bukan ada roba. Iya enggak? Nanti Anda bisa memisah dari mubtada dan khobar, yaitu apa? Amil awasih. Ya gitu-gitu doang, bukan saya meremehkan, enggak, cuma saya supaya sampean karena semua itu ada minat, ada himmah, ada semangat untuk belajar itu tahu, ya enggak? Gitu maksudnya. Zaidun utawi Zaid itu qaimun, Zaid berarti mubtada, qaimun berarti khobar. Pengertian mubtada apa? Isim yang terbaca roba. Terus udah pada ngumpul ini kepala udah. Intinya jangan sampai meremehkan ilmu nahu ya, karena bagi pengalaman saya awal juga pas saya mondok ya, itu sangat benci dengan ilmu nahu dan sorof. Setelah saya melewati rintangan tersebut saya menyesal. Kenapa? Kita mau mempelajari ilmu fikih itu tidak bisa. Karena apa? Ilmu fikih nahu sorofnya nggak bisa. Iya nggak? Contohnya koma Zaidun, koma ngadeg. Zaidunnya jadi apa terus? Kalau isim saya nanyain kalimatnya apa, tapi Zaidun itu statusnya menjadi apa? Oh, koma Zaidun. Ketika ada mubtada pasti ada, ketika ada fi'il pasti ada. Jelas. Pasti ada pasangannya. Berarti ketika ada fi'il berarti ada, berarti Zaid dan statusnya menjadi kalau kita tidak mengetahui ilmu nahwu sorof, ya kita akan bingung mengartikan dari koma Zaidun. Kita cuma tahu artinya koma berdiri Zaid. Berarti kalau kita artikan dari koma dulu berdiri Zaid, ya enggak? Tapi kalau kita tahu ilmu nahwu, cara ilmu nahwu itu gimana? Kita baca failnya dulu. Zaid kalau berdiri Zaid itu itu sebutnya fi'il. Seakan-akan seperti fi'il amr. Berdiri Zaid, ya enggak? Itu ya enggak? Ya enggak? Iya itu nahwu. Kalau kita nggak tahu koma Zaidun, koma ada sama Zaid. Kalau kita artikan, kita nggak paham dengan ilmu nahwu, maka artinya apa? Artinya apa? Berdiri Zaid. Jadi seakan-akan seperti perintah. Tapi kalau kita tahu ilmu nahwunya, koma Zaidun, kita muradi, kita artikan dari fa'ilnya dulu. Fa'ilnya mana? Zaidun. Sopo Zaidun. Berarti apa? Zaid itu ilmu nahwu. Ya. Lagi. Lanjut. Jadi pertanyaannya kan rijal ini fikih atau jurmiyah, terus yang baru ini jurmiyah apa fikih? Tapi di antara keduanya tiap sore insya Allah akan istiqomah sedikit backbone-nya itu kita asah lagi untuk kalian. Makanya juga jadi gimana? Kalau di antara keduanya ini salah satunya yang fikih, salah satunya yang jurmiyah, kayak gitu. Apa milih tasawuf? Tapi ini aja ya, kelihatannya peminatnya pasti fikih. Iya. Takutnya saya ngajar nahwu kan, nahwu sorof yang ada 1 hari 3 hari bubar. Karena bingung mungkin. Gimana fikih aja? Dua-duanya, jangan dua-duanya, satu aja. Fikih berarti. Iya. Tapi fikih insya Allah ada prakteknya ya. Ya saya
ambil pasalnya asal yang bermanfaat. Nanti ada prakteknya, jangan pasal-pasal yang itu nanti prakteknya berbahaya. Nggak bahaya. Ya, jadi halo. Hey. Ya, Jadi ya jadi aku minta tolong ke anak-anak tadi praktek dan yang Rizal tadi bilang sebelumnya ke Ete praktek dengan mencocokkan apa yang dipelajari kita. Contohnya tadi yang Rizal bilang wudu dengan tayamum. Ya, kalau yang Ete sering peragakan kan langsung itu mempraktek kilat ya. Wudu ini wajah kemudian tangan begini sat. Nah ini langsung ada rujukannya dari kita bapak maka begini makannya, maka begini tayamumnya. Ya, kemudian wudu mana dalilnya, mana dari Quran, mana dari hadis, mana ininya, ijma, qiyas mungkin kalau ada, ya. Kemudian dipraktekkan dan yaitu dalilnya. Ya, jadi merujuk kepada jadi lebih mendetail nggak kalau begitu? Iya. Kalau ada karena terbatas waktu jadi langsung ngajarin begini, langsung ngajarin begitu. Ya, sekarang mumpung ya di bulan Ramadan ada yang pulang ya dari Lirboyo, maka minta diajarin, diambil semua, dicuri semua ilmunya, dicuri. Dan kalian juga fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba harus semangat. Ini tuh gimana sih, kenapa kayak gini? Ini tuh langsung banyak bertanya. Karena kalau mereka hilang dari sini, dari sahabat belajar hilang, udah nanti susah lagi. Dan kamu belajarnya pasti malas lagi, takutnya enggak kiam lagi gitu. Aduh kemarin ada Rizal yang baru lagi bisa gini. Dari nama tagis doang, tagis masih cantik bae, ngelonan bae, sare bae, aduh ya ribu. Ya aku belajarnya sama siapa? Ya jadi dari sekarang diambil semua. Jujur, Teteh punya cerita satu aja panjang lebar jam berapa? Ada satu cerita tahu pondok pesantren Asyifa Al-Usmani Rancabango. Ya, Rancabango itu pimpinannya Kiai Haji Usman Bakar. Pernah kesini kalau nggak salah Bapak Cuki pernah panggil, pernah tahu di akhir sana acara siapa? Acara tahun berapa pernah kesini katanya? Ceramah. Beliau adalah kakak kelasnya Bapak Cuki. Teteh pernah ke sana untuk apa? Ternyata anak beliau, salah satu dari putri beliau perempuan itu alumni Gontor, tapi bukan alumni, bukan yang benar-benar lulus alumni Gontor, tapi cuman 2 atau 3 tahun gitu di Gontor. Setelah itu sama bapaknya ketika liburan ditanya, bapaknya kan alumni Lirboyo ya, Kiai Usman Bakar ini. Ditanya, dibaca ini, nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa baca kitab gundul, nggak bisa memaknai, nggak bisa mengartikan, nggak paham apa isi dari kitab. Akhirnya disuruh pindah pondok ke Lirboyo. Namanya Teh Ulfia Usman. Kemarin nyalek dia PKB. Teh Ulfia. Alhamdulillah udah pernah soal ke sana terus kasih ujangan begitu. Tapi sekarang berkecimpung di dunia politik beliau mah. Tapi di pondoknya salafi begitu. Tapi ada bendera Gontornya juga, ada bendera Gontor merah, hijau, putih. Jadi mungkin tapi basicnya lebih banyak salafi ke Lirboyo itu. Nah, ada katakan di sini kenapa beliau masih jangan satu gini, please kalau mau lulus Gontor ke sana gitu, ke Lirboyo itu mantap. Lulus Gontor ke Lirboyo itu melotot bagus. Tapi kalau dari Lirboyo ke Gontor itu kebalik. Beliau mengatakan gitu. Jadi di Gontor ini masih nyambil pemula. Karena Kiai Gontor dauhnya beliau kalau nyari pendidikan ke Gontor, nyari mental ke Gontor. Mentalnya
belajar dan belajar. Dan saya mau pesan satu lagi, lingkungan itu tidak akan sukses, tidak akan maju ketika tidak ada regenerasi. Paham nggak? Lingkungan atau suatu apa? Ya kita katakan madrasah saja. Ketika madrasah itu tidak bisa maju ketika tidak ada regenerasi. Dalam arti apa? Tidak ada yang memperjuangkan selanjutnya. Makanya yang sekarang udah lulus dari Pondok Riyadul Muta'alimin atau udah kelas 6 sekarang, jangan sampai melupakan pondok ini, karena kita bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lain karena di pondok ini. Kalau bisa apa? Kita khidmah di pondok ini, ya nggak? Supaya ada regenerasi, supaya ada yang melanjutkannya, ya nggak? Intinya khidmah di sini nggak apa-apa. Di sini enak, ada kipas, ada HP, ya nggak? Mandi tinggal mandi, makan minta UTS. Ya kan, intinya kelas 6 itu kalau bisa khidmah ya, khidmah setahun di sini ya, belajarin anak-anak ikro apa, ya nggak? Karena perjuangan mempelajari ikro itu sangat susah daripada belajar ilmu nahu, ya nggak? Intinya yang udah besar-besar di sini, yang udah lulus, yang baru kelas 6 khidmah ya, lanjutin di sini minimal setahun. Nah, kalau bisa tetap, jangan takut lah terus katrok, begitu ya. Ya mungkin kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Polo. Udah pada kenal lah pasti. Tapi kalau bisa terus mungkin udah cukup tadi yang dipaparkan atau dijabarkan oleh Rizal atau BDT. Sekarang tinggal gimana maunya, maksudnya pelajarannya enaknya gitu, yang mau dipelajarin ya lebih ke situ. Jadi musyawarah nih tempatnya diskusi. Ataukah mau melanjutkan pelajaran yang keseharian biasa Safina, Hijan, Hilal, atau mau itu, atau mau pelajaran yang baru teh, mau sirah nabawiyah, kemudian mau tentang ya apalagi sirah ya, sirah itu ya kisah-kisah Nabi itu, sirah nabawiyah kan, jadi kita bisa mengikuti bagaimana perjuangan orang-orang zaman dahulu. Mungkin bisa jadinya terus ke kita, oh kita tuh harus berjihad pakai unta pakai ini dan berjuang. Ya bisa-bisa kan nantinya terus dengan kita terus kisahnya ngomong apa. Kalau dari awal kami jelaskan, insya Allah mau kita pada Al-Quran ya. Aduh itu awam banget ini nama-nama kita tuh ya katanya. Tapi ketika bahasa sedikit-sedikit mengerti lah. Kemudian sekarang Bahrul waktu Quran itu punya berapa juz? Ya betul satu. Kalau waktu Mubin ada 2 juz. Nanti dia bukan kitab yang kebal itu yang kitab yang kayak musik itu kan juga ada kitab yang ciri-ciri itu enggak ya, enggak lah yang macam batal misalnya maksudnya masa ya jadi diambil per pasal, mau pasal tentang apa, mau penjelasan tentang apa. Terus yang baru rencana mau apa pasal-pasalnya, mau mengamalkan ilmu yang tadi belajar di pondok yang tentang apa, jadi di-share. Paling kalau bisa saya dari saya sendiri gitu ya, maunya sih tasrif terus pekor udah Tasrifnya itu tahu dari awal gitu.
Iya, tasrif aja kan, kitabnya punya kan. Iya, itu berarti kita memang hasil tasrifnya. Iya, berarti di mana yang bisa mengajar. Jadi di mana atau ya apa? Berarti polosan ya, kamu harus siap tulis. Karena nggak mungkin maknai sampai sebanyak ini kita. Ya, kecuali kalau dalam contoh ini jadi kita bisa membaca. Ya, Gimana Bang Bahrul itu? Insyaallah. belajar bareng gitu. Enggak istilahnya terus kalau ini otomobilnya mungkin nanti ya tasrif dulu. Ya, nanti kamu depan kalau merasa meninggal ya. Sengaja ya, jadi sore kamunya harus kudu datangnya betul-betul datang. Betul setengah 5. Terus evaluasi kayaknya karena ini metodenya ceramah ya, dia kan interaktif bertanya bikin jadinya lebih bangun gitu loh. Besok kalau mau cari camilan yang belum makan nasi bawa sabunnya timbalnya bawa. Jangan kebanyakan makan nasi kan. Nasi kopi ada kopi ya pentingnya. Kalau sakit bilang. Kalau soalnya belajar dulu. Bisa di sini yang belum bisa pegon masih banyak. Apa dikit? ada yang mau dipotong jadi tangannya kira-kira sedikit lah 50% ke 70%. Ya Pak. Gini aja. Belajar pegon tapi tidak sampai mendalami. Soalnya apa? Waktunya nggak cukup. Kita masih waktu cuma 2 minggu. Di sini. Kita belajarnya cuma dasarnya aja. Kayak mubtada nggak usah ditulis utawi. Nanti bukunya penuh. Tapi apa? Mim. Kalau mau mengetahui berarti Kalau hoba ikut, jangan tulis ikut. Nanti penuh juga bukunya. Makanya jadinya ho. Ya. Nanti saya punya buku rumusannya. Nanti saya bawa. Nanti ketika sore kan ada kuliah Ramadan. Nah nanti saya bawa. Nanti ditulis coba tulis sambil kita praktekkan rumusannya. Nah nanti malamnya Kang Bahrul niatnya mau cerita. Tasrifnya nanti sore. Gimana? Jadi maksudnya tasrifnya itu sekalian diselingi pegon, diselingi dengan tasrif. Kan nyatu kan? Ya. Nah gitu. Jadi nanti malamnya gambarnya dongeng. Nah ini kitabnya Fathul Mubin. Cerita-cerita Kanjeng Nabi ketika hijrah, ketika Isra Mi'raj, ketika ini dan itulah banyak. Gitu. Karena dia kita seminggu itu 3 warung, ini pas 1 kelas doang. Makanya nanti ke gereja paling 3 hari, kalau nggak 2 hari, kalau nggak 1 hari, nanti ya nanti diatur aja dulu sampai. Kan ini kan nanti kan ditulis di rumah tulis ya. Nanti sebelum ngaji nanti Kang Rijal atau Kang Bahrul kirim WhatsApp dipoto kitabnya. Nanti ini ditulis ya. Gitu. Kayak tahun kemarin aja gitu kan. ada pertanyaan kayaknya di kepalanya ada tanda tanya. Dalamnya kurang 6. Tanya. Bertanya berarti tanda dia mengerti, tanda dia paham. Kalau yang nggak bertanya berarti bukan kurang tidak paham. Berarti
Atau kenalan semuanya adalah sama-sama tentang fikih. Perbedaannya Apa tadi? Motokolik. Kita apa? Fikih. Kan tadi udah jelasin kan. Motokolik fikih. Atau kalau batu ubin nanti cerita-cerita. Kang Rijal nanti fikih. Kang Baru nanti cerita. Karena Kang Baru itu handal dalam berdongeng. Iya kan? Iya. Nah nanti ini batu ubin. Ini batu ubin. Ini nanti cerita-cerita Kanjeng Nabi. Kalau saya itu nanti kita batu korib, fikih-fikih. Paling nerangin toharo-toharo kayak bersuci, sholat, puasa, ya nggak? Ini paslon fikihnya enaknya kalian yang nentuin atau saya? Request. Kayaknya apa budu, tayamum, nikah, enggak maksudnya wudu atau tayamum, puasa, haji, nikah. Ini insya Allah nanti akan dikasih desain gitu ya. Misalnya kayak hari ini nanti paslunya bahasa, besoknya apa. Mungkin nanti desain di grup, kan ada grupnya kan, yang sekarang ada grup ya. Terus ini sore, kayaknya itu lebih kayak sore kalau bisa lebih panjang juga jamnya. Mau mulai kalian kan sekarang udah pulang kan, udah sekolah pagi, udah ada yang libur, udah ada yang mau pulangnya jam 10 kayak gitu. Jadi sore itu bisa nggak kalau misalkan setengah 5 tuh udah mulai. Jadi supaya pelajaran yang disampaikan itu banyak dan maksimal. Sedangkan melihat malam tuh ada ini gitu. Nah, jam setengah 5 udah bisa ada di sini. Setengah 5 sama anak-anak tuh semua emang tek-tek setengah 5. Ini yang si ininya Kang Badulnya, si Kang Rijalnya setengah 5 bisa. Terus kamu mau nggak ya sore? Ih, malam udah di sini lah. Setengah 5. Ya setengah 5 ya, setengah 5. Kalau sore mah insya Allah kita nggak dimulai dengan bacaan. Yang mau nunggu misalkan sebelum setengah 5 udah datang tadarus sendiri silakan. Tadarus aku masih jauh nih baca, tetap tadarus sambil nunggu ya. Malam juga tetap tadarus. Menunggu jam pelajaran atau Kang Badulnya datang. Baik tuh, ada pertanyaan? Iya, laki-laki. Iwan, pertanyaan Iwan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita masuk sore jam berapa? Iya, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita siap nanya. Kalau malam, Ojan, jam berapa kita masuk? Oke. Muhib, apa yang kita lakukan sebelum memulai? Sebelum setengah 9 malam dan sebelum setengah 5 sore itu. Tadarus dulu. Kita sendiri setiap orang harus mempunyai tadarus. Udah juz 1 udah selesai, juz 2 udah selesai. Faisal, apa? Lihat-lihat. Udah ada pertanyaan lagi, habis pertanyaannya. Maka yang teman-teman yang lain yang misalkannya itu diajak aja sama Pak Ayu menimba ilmu gitu bareng-bareng ya. Jangan yang malu-malu, baru orang malu mah nggak akan dapat ilmu. Malu dan sombong itu nggak akan hayata ya. Nanti juga diseling sama ente. Ini sama ente kalau saya bisa orang baru kan disebut banget. Ini sombong banget. Dilanjutkan dari sebagian sini ya. Mungkin kita tutup majelis ini dengan membaca Al-Fatihah 1 kali, wal asri 3 kali. Al-Fatihah.
kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dirapiin dulu